Lihat, di hadapan kalian ada seorang anak yang sedang menikmati segarnya udara di lingkungannya. Tahukah kamu apa yang menyebabkan udara terasa segar? Ya, udara terasa segar karena di tempat tersebut banyak mengandung oksigen. Jadi, udara terasa lebih segar. Makhluk hidup itu bernapas, semua makhluk hidup bernapas. Nah, kita manusia pun juga bernapas. Tahukah kamu apa alat pernapasan manusia? Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Jadi, manusia bernapas menggunakan paru-parunya. Manusia itu bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuhnya, ke dalam paru-paru. Nah, udara yang mengandung oksigen ini masuk ke tubuh manusia, sedangkan udara yang dikeluarkan itu udara yang mengandung karbon dioksida. Ya, jadi udara yang masuk ke tubuh manusia adalah udara yang mengandung oksigen dan udara yang dikeluarkan adalah udara yang mengandung karbon dioksida. Alat pernapasannya manusia adalah paru-paru. Jadi udara tersebut masuk ke paru-paru. Berikut adalah organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, manusia organ pernapasannya adalah hidung. Hidung itu adalah tempat masuknya udara dan tempat penyaringan udara. Jadi, udara yang masuk melalui hidung itu disaring terlebih dahulu menggunakan rambut-rambut halus yang ada di dalam hidung. Sehingga kotoran-kotoran yang terbawa ketika kita menghirup udara itu tertahan di hidung. Kemudian ada selanjutnya faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dan saluran pencernaan di bagian belakang. Kemudian ada laring. Laring ini terdapat di belakangnya faring. Setelah itu ada batang tenggorokan atau trakea. Pada batang tenggorokan ini terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Jadi setelah disaring di hidung, jika masih ada debu atau bakteri yang masuk, ini akan didorong keluar lagi di batang tenggorokan. Kemudian ada bronkus. Bronkus adalah percabangan dari batang tenggorokan. Nah, serta menuju paru-paru kanan dan kiri. Jadi bronkus ini bercabang jadi dua. Percabangan yang satu menuju paru-paru kanan dan percabangan yang satunya lagi menuju paru-paru kiri. Kemudian ada paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini ada bronkiolus dan alveolus. Bronkiolus ini adalah percabangan dari bronkus. Sedangkan alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus ini adalah gelembung-gelembung halus ya, ada di ujungnya bronkiolus, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, berikut adalah gambar organ pernapasan manusia. Perhatikan di sini ada hidung, lihat panahnya ya, di sini adalah hidung. Kemudian ada faring, di sebelah sini faring, di sini laring. Jadi laring ini percabangan, yang satu menuju kerongkongan, ini tempat jalur makanan kerongkongan, dan yang satu ke batang tenggorokan. Ini yang untuk pernapasan, jadi yang untuk pernapasan ke batang tenggorokan. Kemudian ada trakea atau batang tenggorokan. Nah, di sini trakea bercabang menjadi dua, yaitu bronkus. Bronkus ini ya, ini cabang yang besar ini adalah bronkus. Kemudian bronkus punya cabang-cabang lagi kecil-kecil, ini namanya bronkiolus. Nah, di ujungnya bronkiolus ini ada alveolus. Jadi alveolus ini kecil-kecil, tidak terlihat, harus menggunakan alat khusus untuk melihatnya. Nah, paru-paru yang mana? Nih paru-paru yang ini nih, yang warnanya diwarnakan dengan warna merah. Ya, yang ini adalah paru-paru. Nah, alveolus bentuknya seperti apa? Ini bentuknya alveolus seperti ini. Bentuknya seperti gelembung-gelembung.
Ya, ini alveolus. Jadi disinilah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru kita. Lalu bagaimana urutan sistem pernapasan manusia? Nah, urutannya seperti ini. Pertama, udara masuk melalui hidung. Disaring di hidung kotoran-kotorannya, kemudian masuk ke faring. Udara dari faring menuju laring, dari laring kemudian menuju batang tenggorokan atau trakea. Nah, di sini jika masih ada debu dan bakteri yang masuk akan didorong keluar lagi. Kemudian yang udara sudah bersih dilanjutkan masuk ke bronkus. Bronkus bercabang menjadi 2, dicabangkan lagi menjadi bronkiolus. Bronkiolus adalah cabangnya dari bronkus. Kemudian ke paru-paru. Nah, di paru-paru inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, yaitu di alveolus. Nah, sekarang kita masuk ke tentang pemahaman isi teks. Untuk memahami isi teks, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi penting dari teks tersebut. Untuk mengajukan pertanyaan, kita harus mengetahui kata tanya dan penggunaannya untuk apa. Perhatikan di sini, kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Jadi dari teks itu kita menggunakan kata tanya apa untuk menggali informasi, menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Kemudian, kata tanya di mana? Kata tanya ini untuk menggali informasi yang menanyakan tempat atau latar. Kemudian kata tanya kapan ini menggali informasi tentang waktu kejadian suatu peristiwa. Jadi kalau mau menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa ini menggunakan kata tanya kapan. Siapa? Siapa ini adalah untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung dari teks tersebut. Kemudian kata tanya mengapa? Kata tanya mengapa ini digunakan untuk menggali informasi tentang alasan suatu masalah dalam suatu teks. Kemudian kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan cara membuat proses, urutan, pendapat, atau sikap. Dan kata tanya berapa untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Jadi untuk menggali informasi dari teks kita bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya ini ya. Sekarang apakah kamu tahu apa itu tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada diatonis ini dibagi menjadi 2. Ada tangga nada diatonis mayor, ada tangga nada diatonis minor. Sekarang kita akan bahasnya tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor ini seperti ini. Perhatikan di sini. Yang ada tulisan yang seperti huruf C, D, E, F, G, A, B, C petik ini adalah nama nadanya. Ya, yang ini nama nada. Kemudian yang angka, ini dibacanya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ini adalah notasi angka. Ya, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do ini adalah notasi angkanya karena ditulisnya berupa angka. Kemudian ada seperti angka 1, 1,5, 1, 1, 1,5, ini namanya interval nada. Jadi tangga nada diatonis mayor ini yang seperti ini. Kemudian ciri-ciri nada diatonis mayor, ciri-ciri lagu yang menggunakan nada diatonis mayor. Yang pertama lagunya itu sifatnya riang gembira dan sifat lagunya itu bersemangat. Serta biasanya lagunya diawali dan diakhiri dengan nada Do sama dengan C. Ya, jadi ciri-ciri lagu yang menggunakan nada diatonis mayor, lagunya sifatnya riang gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada Do sama dengan C. Apa saja ya contoh lagu diatonis mayor? Lagu-lagu yang menggunakan nada diatonis mayor contohnya Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, Halo Halo Bandung, Gebiar Gebiar, Garuda Pancasila,
dan sebagainya ya. Ini adalah contoh-contoh lagu yang menggunakan nada diatonis mayor.